Hai, perkenalkan nama saya Irma Octavia Natalia Syotang. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 2202010177. Nah, di sini saya akan memulai video presentasi saya sesuai dengan yang diberikan oleh dosen saya. Saya akan share terlebih dahulu, yang dimana itu mengenai tentang analytical data dan penggunaan data dalam penuntun sampel audit. Nah, di sini ada saya sendiri. Nah, eh, pengertian dari analitika data adalah proses sistematis untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan mengidentifikasi pola, tren, hubungan, atau informasi penting kayak yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Proses ini melibatkan pengumpulan, pembersihan, pengolahan, dan analisis data menggunakan berbagai teknik statistik, matematis, serta algoritma berbasis komputer. Nah, saya mengambil ini, saya membuat ini sebagai pengertiannya. Saya singkat sesuai dengan eh, apa yang sudah saya pahami seperti itu. Nah, selanjutnya itu tentang manfaat analitika data. eh yang pertama itu ada efisiensi proses. Dan di mana itu efisiensi itu biasanya menghemat waktu dan sumber daya dalam penentuan area audit. Yang kedua itu ada akurasi yang lebih tinggi, yang di mana mengidentifikasi potensi risiko dan transaksi anomali dengan lebih cepat dari yang seperti biasanya gitu jika ada akurasi yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga itu ada pengambilan keputusan yang berbasis data, memberikan dasar yang kuat untuk mendukung temuan audit yang telah dilakukan. Yang keempat itu ada peningkatan kepatuhan, yang mana memastikan audit dilakukan secara lebih komprehensif dan sesuai dengan standar. Yang kelima itu deteksi dini risiko, yang dimana yang dimaksud itu mengungkapkan pola mencurigakan atau outlier yang dapat gimana ya, mengindikasikan potensi kesalahan atau fraud. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggunaan analitika data dalam audit. Nah, contoh implementasinya dalam audit itu yang pertama ada menganalisis data transaksi untuk mendeteksi anomali. Yang kedua, mengelompokkan data berdasarkan kategori risiko. Yang ketiga, mengidentifikasi pola perilaku transaksi yang tidak biasa. Yang keempat, menverifikasi kepatuhan dengan regulasi atau kebijakan internal. Nah, contoh studi kasus yang sering terjadi pada implementasi audit itu, saya ambilnya kayak seperti menggunakan analitika data untuk mendeteksi pembayaran ganda atau transaksi mendeteksi batas otoritas yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya, langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh auditor, yang pertama itu perencanaan. Nah, di perencanaan terdiri atas dua, menentukan tujuan audit dan area fokusnya. Yang kedua itu memilih metode analitika data yang relevan agar mempermudah proses dalam melakukannya. Yang kedua, setelah itu pengumpulan data. Kita mengumpulkan data yang dimana itu termasuk ada dua. Yang pertama itu mengakses data dari sistem keuangan REP atau sumber yang terkait. Nah, yang kedua ada menyaring data agar hanya mencakup informasi yang relevan. Yang ketiga, pembersihan data. Menghapus data duplikat. Duplikat itu kayak ganda, jadi ya, mengatasi missing values atau memperbaiki data yang salah. Nah, yang keempat itu ada analisis data. Menggunakan teknik seperti analisis regis atau kayak main hit
learning untuk mengidentifikasi pola resiko. Nah, yang kelima itu ada evaluasi hasil, yang dimana saya ambil dua, membandingkan hasil analisis dengan standar audit yang telah dilakukan itu. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil analisis. Nah, yang keenam itu terakhir pelaporan. Nah, di dalam pelaporan itu kita menyampaikan temuan dengan visualisasi data yang jelas. Nah, selanjutnya penggunaan analitika data dalam penentuan audit sampling. Yang pertama, keunggulan penggunaan analitika data. Yang pertama itu fokus pada sampel yang relevan. Yang kedua, mengurangi resiko melewatkan transaksi yang signifikan. Nah, yang ketiga, memberikan hasil audit yang lebih berbobot, maksudnya yang lebih bermanfaat atau yang masuk akal gitu. Nah, contoh implementasinya. Yang pertama itu menggunakan teknik outlier detection untuk memilih transaksi dengan nilai besar yang tidak biasa. Terus yang kedua itu mengidentifikasi pola transaksi di periode yang memiliki risiko tinggi seperti akhir tahun fiskal. Nah, terakhir, dalam presentasi saya ini, saya mengambil kesimpulan yang sudah saya singkat. Yang pertama itu adalah analitika data adalah alat yang sangat penting dalam audit modern, membantu auditor meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas. Nah, yang kedua, saya mengambil dalam penentuan sampel audit, analitika data memberikan pendekatan yang lebih fokus dan berbasis risiko. Yang ketiga, auditor perlu memahami langkah-langkah penerapan analitika data untuk memaksimalkan manfaatnya. Nah, yang keempat, dengan analitika data, proses audit menjadi lebih proaktif, bukan hanya reaktif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ada yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih.